Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Pradipa Putra. Saya dari Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer, Prodi Teknik Sipil, Universitas Pancasakti Tegal. Lebih tepatnya, ada di kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan sebuah buku karangan Dr. Haji Salim yang berjudul Hukum Pertambangan di Indonesia, yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, Jakarta pada tahun 2012. Alasan kenapa saya memilih buku ini adalah karena memang cita-cita saya dari sejak dulu, yaitu bekerja di dunia pertambangan. Walaupun memang bekerja di dunia pertambangan itu sangat susah, tapi saya sangat yakin dengan diri saya sendiri untuk bisa mencapai cita-cita saya tersebut. Buku yang akan saya bahas kali ini, yaitu Hukum Pertambangan di Indonesia, memiliki kurang lebih 14 bab dengan halaman yang berjumlah kurang lebih 561 lembar halaman. Dan saya sebagai orang awam di dunia pertambangan, terlebih lagi di hukum pertambangan di Indonesia, sebenarnya sangat kaget karena ternyata hukum pertambangan itu sangat penting sekali, hingga mungkin tebalnya buku ini sangat cukup bisa dibilang besar. Baik, mungkin saya akan langsung ke pembahasan materi dari hukum pertambangan di Indonesia. Yang akan saya bahas kali ini adalah rincian dari yang terpenting dari hukum pertambangan di Indonesia di buku ini. Buku ini merupakan salah satu buku yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia. Saya akan mulai membacakan tentang isi dari buku ini dari awal bab dan sampai seterusnya. Bab 1. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian tambang. Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak, dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengolahan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam penguasaan bahan galian, pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan atau menunjukkan kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian, karya pengusahaan pertambangan batubara, dan kontrak production sharing. Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum, 2. Kuasa pertambangan eksplorasi, 3. Kuasa pertambangan eksploitasi, 4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, dan yang kelima, kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan. Bab 2. Pengertian dan asas-asas hukum pertambangan. A. Istilah dan pengertian hukum pertambangan. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu meaning law. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan biji-biji. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam Black Law Dictionary. Meaning law adalah hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau berbatuan, menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan.
Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Mining right shall be regarded as processing right and explanation right. B. Objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan. Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek forma. Objek material adalah bahan material yang dijadikan sasaran dan penyelidikannya. Objek material hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi objek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antar negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan galian. Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian, mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara pemerintah adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik persorangan masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di bawahnya. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi baik terhadap bahan galian strategis, vital maupun golongan. C. Asas-asas hukum pertambangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, tidak ditemukan secara eksplisit tentang asas-asas hukum pertambangan. Namun apabila kita mengkaji secara mendalam berbagai substansi pasal-pasal di dalamnya maupun tercantum dalam penjelasannya, kita dapat mengidentifikasi asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Asas-asas itu meliputi asas manfaat, asas pengetahuan, asas kelarasan, asas partisipatif, asas musyawarah, dan asas mufakat. Di dalam undang-undang itu tidak ditemukan pengertian yang terkandung dalam asas-asas hukum tersebut. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam buku ini, dan saya bisa simpulkan dari buku ini adalah buku ini merupakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, dan minyak, dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah. Dan kenapa menurut saya hukum pertambangan di Indonesia itu sangat penting? Karena memang di lingkup kerja pertambangan itu sungguh sangat vital dan sangat krusial, karena di sana benar-benar memiliki sebuah kekayaan yang harusnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan bisa menjadi sesuatu hal yang bisa memajukan Indonesia secara ekonomi maupun secara psikologis. Karena pertambangan itu sungguh bisa menghasilkan sesuatu yang bagus secara material. Jadi menurut saya buku ini sangat bagus sekali, dan terima kasih yang sudah menciptakan dan yang sudah menulis buku ini, karena sudah bisa memberitahu kepada orang lain termasuk saya juga menjadi mengerti bahwa di pertambangan itu ternyata memiliki hukum yang sangat banyak juga, bisa dibilang seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang tepat dalam mengelola kata dan terlalu cepatnya saya membaca. Mohon maklumi itu karena memang saya dikejar waktu juga dan waktu saya tidak banyak.
Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.